Bab 13, Adam yang pertama dan Adam yang akhir. Kejadian pasal 1, 2 dan 3, kelihatannya hanyalah catatan tentang sejarah yang pendek. Tetapi, ketika menafsirkan itu secara rohani, ruang lingkup sejarahnya sangat luas. Cerita tentang Adam, Hawa dan ular, tidak boleh dianggap hanya sebagai sejarah di Taman Eden, seperti dipikirkan kekristenan. Di dalam sejarah itu, kita akan mencari kebenaran yang mendalam tentang dunia yang dahulu dan sekarang. Pertama-tama, mengenai Adam, Rasul Paulus telah menulis, Roma pasal 5, ayat 14. Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Kedua, mengenai Hawa, Rasul Paulus telah menulis, 2 Korintus pasal 11, ayat 3. Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan, dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu, dengan kelicikannya. Ketiga, mengenai ular, Rasul Yohanes telah menulis, Wahyu pasal 12, ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Ular yang telah menyesatkan Hawa adalah ular tua, dan ular tua itu disebut naga besar atau iblis, atau Satan. Dengan mempelajarinya secara rohani, kita dapat mencari kebenaran yang mendalam tentang dunia malaikat sebelum bumi dijadikan. Adam melambangkan Yesus, yang sudah ada di dunia malaikat sebelum penciptaan bumi, dan Hawa melambangkan malaikat-malaikat yang dikasihi Yesus. Nabi Yesaya telah mengungkapkan kelakuan pemberontakan dari Lucifer bintang timur di sorga, sebagai kelakuan Raja Babel kuno. Ada tertulis, Yesaya pasal 14, ayat 12, Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik, mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi, marilah kita mempelajari sekali lagi tentang Hawa dan ular yang tertulis dalam Kejadian pasal 1, 2 dan 3, secara jasmani maupun secara rohani. Di Taman Eden ada suami istri yang bahagia, yaitu Adam dan Hawa. Mereka sempurna karena mereka menaati perintah Tuhan. Dan mereka adalah penguasa atas bumi, yang dapat memerintahkan segala makhluk. Maka Adam berusaha untuk menaati perintah Tuhan dengan mutlak, dan Satan tidak dapat menjatuhkan Adam dengan tipu muslihat apa saja. Tuhan telah memberikan Adam suatu perintah, janganlah makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Satan telah mengetahui bahwa Adam telah memutuskan tetap teguh untuk menaati perintah Tuhan. Karena itu, dia tidak dapat menyerbu Adam secara langsung, maka dia mencobai Hawa yang lemah. Selama ketidakadaan Adam, Satan tidak hanya bertujuan untuk menyesatkan Hawa. Satan telah yakin bahwa Adam akan jatuh jika dia menggodai Hawa dulu. Seperti dituliskan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki, keduanya menjadi satu daging. Satan telah yakin bahwa jikalau Hawa makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, Adam juga akan memakannya, karena dia sangat mengasihi Hawa, menganggapnya seperti dirinya sendiri. Seperti direncanakan Satan, Adam yang mengetahui bahwa Hawa telah makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, juga memakan buah yang terlarang itu, sebab dia tidak dapat meninggalkan Hawa sendirian dalam kematian. Akhirnya, mereka diusirkan dari Taman Eden. Lalu, sejarah dari Adam dan Hawa mengenalkan apa kepada kita? Ada tertulis, 1 Korintus pasal 15, ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir, menjadi roh yang menghidupkan. Roma pasal 5 ayat 12. Dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Dalam firman ini dimasukkan arti, bahwa melalui Adam, kita dapat mencari kebenaran yang mendalam tentang Yesus Kristus, yakni, Adam melambangkan Kristus Yesus yang akan datang, sedangkan Hawa melambangkan orang-orang kudus
yang berada dalamnya. Ada tertulis, 2 Korintus pasal 11 ayat 2, "Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan, dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu, dengan kelicikannya." Cerita Adam dan Hawa telah tertulis, supaya mempelajari kebenaran yang mendalam, di antara Yesus dan orang-orang kudus. Di dunia rohani sebelum penciptaan dunia manusia, Yesus Kristus telah mengasihi umatnya yang kudus, seperti dirinya sendiri, yakni sama seperti Adam mengasihi Hawa. Dan sama seperti Adam memiliki kuasa untuk memerintahkan bumi, demikian juga Yesus Kristus memiliki kuasa untuk memerintahkan seluruh alam semesta. Satan telah memperhatikan pada kedaulatan kekuasaan Yesus. Dia menipu malaikat-malaikat yang paling dikasihi Yesus, dan membuat mereka berbuat dosa serta diusir dari sorga, sama seperti dia melakukan kepada Hawa. Dengan melakukan ini, Satan berkomplot, Yesus juga turun ke bumi, seperti malaikat-malaikat yang berdosa. Satan telah yakin bahwa jika Yesus datang ke bumi dengan tubuh, dia dapat menipu Yesus dengan sukses, sama seperti dia menggodai Hawa, supaya dia tidak dapat kembali ke sorga. Seperti yang diharapkannya, Yesus sendiri telah turun ke bumi dengan tubuh, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah berbuat dosa, dan mengorbankan dirinya, sebagai persembahan dosa. Upah dosa ialah maut. Jadi agar menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah berbuat dosa, orang yang benar yang tidak berdosa, harus mati sebagai gantinya. Menurut hukum kuno, jika seseorang membebaskan satu orang berdosa, dia harus mati, sebagai ganti orang berdosa itu. Sebab itu, para imam, ahli-ahli Alkitab dan ketua-ketua itu, ia menyerahkan Yesus untuk disalibkan, menghinanya, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Namun, Yesus mati untuk jiwa-jiwa yang telah berbuat dosa, tetapi sebenarnya tidak mati. Malahan dia telah bangkit dari antara orang mati, dan menyatakan kemuliaannya di atas seluruh alam semesta. Oleh karena hal ini, Satan telah terkejut. Karena Alkitab itu telah berkata, upah dosa ialah maut, dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Satan memikirkan bahwa Yesus tidak akan menyelamatkan dirinya, sekalipun dia menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah berbuat dosa, dengan mati untuk mereka. Akan tetapi, Yesus telah menyelamatkan, bukan hanya jiwa-jiwa yang telah berbuat dosa, dan juga dirinya. Misteri ini tersembunyi dalam Hari Raya Paskah dan Hari Raya Pendamaian, yang ditunjukkan sebagai bayangan dalam hukum Musa. Pada hari Paskah, Tuhan telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, yang melambangkan dunia dosa ini. Dan pada Hari Raya Pendamaian, Dia memindahkan segala dosa orang Israel, yang menajiskan tempat kudus, ke atas kepala kambing jantan yang dipilih bagi Azazel, yang dilambangkan sebagai Satan, dan Dia melepaskan kambing itu ke padang gurun. Hal ini adalah bayangan dari apa yang akan datang. Sebagai ganti darah domba Paskah, Yesus telah membawa umatnya keluar dari dunia dosa ini, melalui darahnya yang agung, ditumpahkan di atas salib. Dan sebagai korban dosa pada Hari Raya Pendamaian, Dia telah menebus segala dosa dari umatnya, melalui darahnya, sebagai ganti darah kambing jantan, dan Dia menyerahkan segala kesalahan mereka kepada Satan, yang dilambangkan sebagai kambing jantan yang dipilih bagi Azazel, maka Dia dapat menyelamatkan seluruh umatnya, dan dirinya sendiri juga. Maut itu ditiadakan jika dosa itu dihapuskan, karena oleh dosa itu juga maut masuk ke dalam dunia. Maka jika dosa dari semua orang yang mencapai maut diserahkan kepada Satan, maut pun akan diserahkan kepadanya. Walaupun Yesus mati untuk dosa-dosa seluruh manusia, Dia dapat bangkit, karena segala kesalahan mereka yang Dia tanggung untuk sementara, telah diserahkan kepada Satan, dan akibatnya maut pun telah diserahkan kepadanya. Satan yang tidak mengenal prinsip yang misterius ini, mengira bahwa dia akan mendapat kemenangan melawan Yesus, jika dia menaruh Yesus dalam kematian. Maka dia telah menyalibkan Yesus, tidak mengenal bahwa segala kesalahan akan diserahkan kepadanya. Setelah Yesus bangkit dan naik, dengan sepenuhnya Yesus telah mengusir Satan, yang menghadiri pertemuan anak sulung di sorga, ke bawah dunia dosa ini, yakni gua maut. Ada tertulis, Ibrani pasal 2, ayat 14.
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan, oleh karena takutnya kepada maut. Yohanes pasal 12, ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya, untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Wahyu pasal 12, ayat 4. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas, dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mihael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jika mempelajari ayat-ayat yang di atas, kita dapat mengetahui bahwa Satan memiliki hak untuk menghadiri pertemuan anak sulung, dan dia tidak diusir sepenuhnya dari sorga sebelum penyaliban. Akan tetapi, sesudah Yesus naik, dia telah mengusirnya dari sorga, dan menyanyikan lagu kemenangan. Sebagian orang mengira bahwa perang di sorga yang tertulis di Wahyu pasal 12, ayat 7, telah timbul ketika Adam berbuat dosa, dan Satan terkutuk serta diusir dari Taman Eden pada waktu itu. Sebenarnya, Satan telah berbuat dosa, dan diusir dari sorga sebelum Adam berbuat dosa. Tetapi dia tidak diusir secara sepenuhnya seperti Adam dan Hawa. Dia mencabut kedaulatan dari Adam, dan menghadiri pertemuan anak sulung sorga sebagai wakil bumi. Jika Satan telah dilemparkan bersama dengan Adam, dia tidak dapat menghadiri pertemuan sorga. Satan diusir sepenuhnya dari sorga setelah kenaikan Yesus, dan setelah dia diusir ke bumi, dia menganiaya Church of God, dan akan menganiaya umat Tuhan yang tersisa. Oleh karena itu, Yesus adalah Adam yang akhir, dan orang-orang yang ditebus, dapat disebut sebagai Hawa yang akhir.